Jangan pernah dukung KDM atau Kang Deddy Mulyadi calon presiden selanjutnya setelah Pak Prabowo. Jangan pernah dukung KDM calon presiden tahun 2029. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita dukung KDM jadi presiden, maka orang yang mendukung tidak akan kebagian jabatan. Ya, karena apa? Karena KDM itu tidak mentoleransi orang yang menggunakan politik balas budi. KDM dari dulu tidak oh mentolerir tim sesnya jadi pejabat gitu, jadi menteri dan lain sebagainya. Beda dengan Prabowo misalnya. Kalau kita bandingkan dengan Prabowo, Prabowo itu tim sesnya itu rata-rata menjabat kok ya. Ada banyak kok ya tim ses daripada Pak Prabowo masuk ke kabinet sekarang ini. Ada banyak kok. Jadi ini semacam balas budi. Ya, Pak Prabowo itu ada semacam balas budi. Seperti misalnya Pak Budi Sujatmiko misalnya, ya, yang dulu pindah dari PDI Perjuangan, pindah ke Gerindra, sekarang jadi pejabat tuh. Pak Marwar Sirait misalnya. Pak Marwar Sirait jadi pejabat tuh. Ada banyak kok ya. Fahri Hamzah, ada banyak. Tapi ada juga ya yang bukan mendukung beliau, tapi pada dasarnya beliau ini masih menganut yang namanya politik balas budi. Prabowo itu masih menganut politik balas budi. Sama halnya dengan Pak Jokowi juga seperti itu kok. Ketua Projo itu, ketua Projo yang sekarang itu jadi pejabat kan? Ya, bahkan di pemerintahan Pak Prabowo juga jadi pejabat. Dari pemerintahan siapa? Pemerintahan Pak Jokowi. Ya, ketua Pro Jokowi jadi pejabat tuh. Pak SBY gimana? Ya Pak SBY juga gitu seperti kalau saya perhatikan. Ya, jadi rata-rata pejabat di Indonesia itu menggunakan politik balas budi. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu dengan tegas dia mengatakan, "Kalau mau dukung saya, sok silakan dukung saya, tapi jangan mengharapkan jabatan. Tim ses saya itu jangan mengharapkan jabatan. Kalau mau dukung saya itu dukung nggak jadi masalah, tapi jangan mengharapkan imbalannya." Jadi itu alasannya kenapa jangan pernah dukung Kang Deddy Mulyadi jadi presiden di next periode kalau ya kita mengharapkan jabatan. Jadi di antara sahabat yang nonton video kalau misalnya pengen mendukung Kang Deddy Mulyadi itu jangan pernah berharap jabatan. Ya saya sendiri juga, ya kalau saya mendukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu saya nggak berharap jabatan. Saya murni ya, murni untuk kepentingan bangsa, ya bukan kepentingan partai. Kemudian ya di sisi lain banyak juga netizen yang mengatakan bahwa jangan dukung Kang Deddy Mulyadi karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu ya akan seperti Mulyono Jilid 2. Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada bedanya dengan Baim Wong yang pura-pura seperti orang gila terus prank ngasih duit. Ya, jangan dukung Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu akan melestarikan orang-orang miskin, ya, biar dia bisa bagi-bagi duit. Ya, jangan pernah dukung KDM karena apa? Karena dia tidak menyetujui yang namanya anak-anak sekolah itu untuk piknik, ya. Dia membatalkan studi tour dan lain sebagainya. Jangan mendukung KDM karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu sangat-sangat galak, sangat-sangat tegas dan lain sebagainya. Jangan dukung Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi tidak berpihak pada rakyat. Ada juga yang mengatakan seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, politik balas budi itu secara antropologi ada di Indonesia itu karena apa? Karena rasa kekeluargaan. Jadi rasa kekeluargaan ini nggak cocok dibawa ke ranah negara republik atau negara demokrasi. Ya, rasa kekeluargaan itu cocok digunakan untuk apa? Untuk pemerintahan kerajaan. Ya, rasa kekeluargaan itu ya ingin mempekerjakan keluarganya, ingin mempekerjakan
anaknya, ingin mempekerjakan tetangganya, ingin mempekerjakan orang-orang dekatnya. Jadi secara antropologi, ya, yang mempengaruhi politik balas budi itu adalah rasa kekeluargaan. Jadi rasa kekeluargaan ini seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi tujuannya baik, tapi di sisi lain juga tujuannya yang sangat tidak baik ya. Jadi kalau negara demokrasi atau negara republik itu nggak ada yang namanya istilah keluarga gitu, karena ini anak saya maka saya dukung jadi gubernur misalnya, jadi bupati, wali kota dan sebagainya misalnya. Nggak seperti itu, nggak boleh. Itu, eee, prinsip daripada negara republik, kecuali negara kerajaan ya nggak jadi masalah ya. Emang seharusnya ya negara kerajaan itu dipersiapkan pangeran, anak raja, untuk menggantikan tahta kerajaan. Tapi kalau negara republik tidak boleh seperti itu. Nah, karena kita ya, eee, peralihan antara negara kerajaan atau negara feodalis ya, terhadap negara republik itu, peralihannya itu sangat-sangat ekstrim ya, terlalu cepat ya menurut saya pribadi. Kalau kita bandingkan dengan Eropa itu kan jauh ya, prosesnya itu lama banget ya. Kalau kita nggak terlalu lama. Jadi peralihan dari negara feodal atau negara kerajaan dengan negara republik itu sangat-sangat singkat sekali ya waktunya, sehingga kita tidak cukup waktu untuk belajar ya, apa sih republik itu, apa sih demokrasi itu. Dan kalau kita perhatikan ya sekarang ini, demokrasi itu justru digunakan untuk kepentingan pribadinya. Negara republik itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ada banyak kok pejabat di Indonesia, rata-rata pejabat di Indonesia itu ya, nggak semuanya tapi ya, tapi mayoritas pejabat di Indonesia itu kalau boleh jujur, kalau bapaknya pejabat, anaknya juga ikut pejabat. Yang nggak jadi masalah, tapi yang jadi permasalahan menggunakan privilege, ya, menggunakan nama bapak ya, atas nama bapak. Nah, anehnya orang Indonesia itu tidak masalah hal seperti ini. Jadi orang Indonesia itu lebih memilih nama bapaknya, bukan atas kinerja anaknya gitu. Jadi karena embel-embel bapaknya, dia menjabat. Itu yang jadi permasalahan. Kalau misalnya orang Indonesia itu ya, seperti orang Amerika misalnya, orang Amerika juga sebenarnya ada kok yang, menjabat misalnya nih, bapaknya pejabat, anaknya juga pejabat. Jadi di Amerika biasa disebut dengan keluarga pejabat atau keluarga politik biasanya ya. Seperti George Bush ya, mereka kan punya keluarga politik ya. Kan kalau di Indonesia itu ya, kalau saya perhatikan itu, justru yang diperhatikan itu atas nama bapaknya, bukan kinerjanya. Sementara kalau di Amerika itu, kinerjanya bukan atas nama bapaknya, bukan karena bapaknya namanya George Bush misalnya, terus ada George Bush, junior misalnya jadi presiden dan sebagainya, bukan bukan seperti itu, tapi kinerja. Tapi orang Indonesia itu ya ya, kalau saya perhatikan itu lebih ke nama bapaknya, mendompleng nama bapaknya. Jadi secara tidak langsung orang Indonesia itu adalah orang yang sangat-sangat feodal ya. Jadi kita itu secara tidak langsung ya, belum lepas dari yang namanya negara feodal, belum bisa. Kita masih terjebak di, negara feodal. Sehingga apa? Sehingga banyak pejabat-pejabat di Indonesia memanfaatkan ini. Atas dasar apa? Atas dasar demokrasi. Ya bebas dong ya, saya kan, eee, bisa ini ya, mencalonkan anak saya, kan bebas, apa salahnya? Itu kejahatan? Enggak kan? Tapi secara etik, ya, secara moral ini sangat berbahaya sekali ya. Dan ini yang kita alami sekarang ini, anak-anak muda di Indonesia ini ya masih belum sadar hal seperti ini. Hal seperti inilah yang menghancurkan suatu negara. Dan inilah yang diprotes oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi salah satu kaum intelektual ya. Dari mana saya tahu? Karena dari tulisan-tulisan beliau, ada banyak kok tulisan-tulisan beliau seperti orang Sunda juga bisa, ada banyak tulisan-tulisan daripada Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu salah satu penulis dari Indonesia, tapi tulisan-tulisannya nggak sefamiliar penulis-penulis lainnya ya. Karena apa? Karena tulisan-tulisan daripada Kang Deddy Mulyadi itu bersifat, tulisan-tulisan jurnal-jurnal ilmiah, bukan tulisan-tulisan novel gitu. Mungkin kalau beliau menulis novel bisa sangat diterima ya, karena di Indonesia itu yang paling diminati tulisan-tulisan itu adalah novel. Karena apa? Karena novel itu
mengaktifkan imajinasi ya. Orang Indonesia itu kan lebih ya berimajinasi daripada berpikir rasional. Jadi kalau di negara maju itu orang-orang lebih suka buku-buku yang bertema jurnal-jurnal ilmiah daripada tema novel ya, novel yang fiktif ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, Kang Deddy Mulyadi ini berusaha menerobos itu, berusaha ya menghilangkan itu, menghilangkan politik balas budi ya. Dan politik balas budi ini akan apa? Akan menghancurkan suatu negara. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa kalau misalnya ada yang mendukung Kang Deddy Mulyadi itu kalau untuk mengharapkan jabatan, nggak mungkin dapat jabatan. Jadi sangat susah Kang Deddy Mulyadi untuk jadi presiden kalau seperti ini ya, sangat susah. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa Kang Deddy Mulyadi itu sangat susah untuk jadi presiden di next periode setelah Pak Prabowo ya. Kenapa? Karena masalah agama. Indonesia itu sampai sekarang saya melihatnya masih dibutakan dengan politik identitas menggunakan agama. Masih sangat bisa digoreng gitu. Jadi mungkin akan terjadi seperti Ahok ya. Kang Deddy Mulyadi itu akan diahokkan kalau ya, kalau Kang Deddy Mulyadi ngotot calon presiden. Karena akan diungkit semua ya. Ya, diungkit-ungkit semua masalah Sunda Wewitan ya, kemudian menggunakan iket seperti ini, kemudian dia lebih pro terhadap budaya, dia lebih pro terhadap budaya Sunda Wiwitan daripada Islam, akan dibentur-benturkan nanti. Ya, akan dibentur-benturkan. Padahal, ya pada faktanya saya sependapat dengan Kang Deddy Mulyadi. Anti-Islam itu adalah orang yang tidak mempedulikan anak yatim piatu. Anti-Islam itu adalah orang yang tidak memperhatikan masyarakat. Anti-Islam itu adalah orang yang ketawa-ketiwi, sementara tetangganya banyak yang kelaparan. Orang yang anti-Islam itu adalah orang yang buang sampah sembarangan. Orang yang anti-Islam itu adalah orang yang mempersekusi rumah ibadah. Orang yang anti-Islam itu adalah orang yang membubarkan paksa ibadah orang lain. Jadi jelas kan perbedaan yang signifikannya anti-Islam itu sendiri. Jadi gini guys, banyak orang zaman sekarang tidak mengerti sebenarnya agama Islam itu apa sih. Jadi agama Islam itu zaman dulu, zamannya para sahabat dengan zaman sekarang sudah jauh berbeda. Islam zaman sekarang itu Islam yang menyembah budaya Arab. Ya, Islam zaman sekarang itu adalah Islam yang ya seperti itulah, seperti yang terjadi sekarang di Indonesia ini. Jadi kalau ada orang yang misalnya ini bisa bahasa Arab, tapi dia kan di sana misalnya nih Kristen tapi orang Arab, terus dia menggunakan bahasa Arab, tapi dia menyanyikan lagu Kristen misalnya dengan bahasa Arab, maka orang Indonesia itu berpikir bahwa itu adalah lagu pujian buat Tuhan mereka gitu, buat agama mereka gitu. Padahal ya, padahal itu kan semacam ini ya, perubahan bahasa kan, ada semacam perubahan bahasa. Jadi orang Indonesia itu menyembah yang namanya huruf-huruf Arab. Ya, jadi susah emang ya kalau berbicara dengan orang yang berlebihan dalam beragama. Orang-orang yang berlebihan dalam beragama seperti ini sangat mudah digiring ya. Bahkan dulu Kang Deddy Mulyadi itu sering difitnah oleh Rizik Syihab. Ya, zaman dulu, zaman Bupati Purwakarta. Makanya Rizik Syihab mengatakan bahwa Deddy Mulyadi itu si raja syirik. Padahal kalau boleh jujur ya, kalau dibandingkan Rizik Syihab dengan Kang Deddy Mulyadi itu, menurut saya pribadi yang berpotensi untuk memajukan suatu bangsa itu Kang Deddy Mulyadi, bukan Rizik Syihab. Rizik Syihab itu ya dikit-dikit asakolok, dikit-dikit perang. Jadi yang memecah belah bangsa itu sebenarnya Kang Rizik Syihab ya. Dialah sebenarnya anti-Islam. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Apakah Islam mengajarkan dikit-dikit asakolok, perang kita? Menurut saya itu bukan beragama Islam, tapi beragama Arab Saudi. Karena gini guys, kenapa agama Islam itu susah dipisahkan dengan budaya Arab? Karena apa? Karena
Agama Islam itu lahir di Arab. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa agama itu ciptaan manusia. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa agama itu ciptaan manusia. Kalau agama itu ciptaan Tuhan, tidak mungkin dia berpihak pada agama tertentu. Tapi pada faktanya di Indonesia banyak orang beranggapan bahwa agama saya yang paling benar, agama orang lain sesat, agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama orang lain sesat, dan lain sebagainya ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi akan diahokkan, akan difitnah nanti kalau calon presiden. Akan dibongkar lagi gitu ya, bahwa KDM itu anti-Islam, dia lebih condong ke budaya, dia lebih membela budaya Sunda Witan, ya. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi tidak menggunakan sorban gitu ya, tidak menggunakan baju-baju agamis gitu, karena dia sangat lokal gitu, ya, sangat membudaya. Jadi akan dibentur-benturkan ya. Padahal ini kan dua hal yang berbeda. Jadi kalau berbicara dengan orang yang bernalar rendah itu sangat susah. Ya seperti ini ya, Kang Deddy Mulyadi sering disebut anti-Islam, dia bukan Islam gitu. Jadi kita itu sebenarnya sudah kehilangan makna daripada agama itu sendiri. Agama zaman dulu dengan zaman sekarang sudah jauh berbeda. Agama zaman sekarang ini tidak ada ubahnya dengan sebuah partai atau geng motor ya, menurut saya pribadi. Ya berlomba-lomba banyak-banyakan ya, banyak-banyakan. Mereka akan mendukung partainya, mereka akan mendukung alirannya, mereka akan mendukung gengnya, ya jadi semacam geng-gengan gitu. Dalam satu agama pun ada tuh yang geng-gengan ya, bikin, kelompok-kelompok baru, bikin pengajian-pengajian baru ya, dibentur-benturkan ya dari pengajian sini, pengajian situ, ribut ya, nggak berkesudahan. Jadi walaupun Indonesia itu 100% muslim, tetap ada keributan karena apa? Karena satu agama juga ribut. Ya, jangankan beda agama, satu agama juga ribut. Tuh Kang Deddy Mulyadi aslinya dia Islam kok, rajin puasa. Tapi sering dikatakan, "Oh, Kang Deddy Mulyadi itu tidak mengerti Islam." Ya, sedangkan pergantian nama rumah sakit Welas Asih ya diganti dari rumah sakit apa itu namanya lupa saya. Iya. Jadi rumah sakit ini awalnya bernama rumah sakit yang ke Arab-Araban, diganti dengan rumah sakit Welas Asih, ya. Banyak tuh hujatan di media sosial, Kang Deddy mulai dihujat mati-matian. Susah emang ya, berhadapan dengan orang yang bernalar rendah. Jadi ada banyak ya, nanti rintangan-rintangan Kang Deddy Mulyadi untuk jadi calon presiden. Menurut saya itu lebih banyak tantangan Kang Deddy Mulyadi daripada Pak Jokowi. Ya, akan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu jarang disebut menggunakan anti-Islam gitu, dan dia juga tidak menggunakan ikat kan. Pak Jokowi itu kan lebih berkompromi dengan orang yang beragama sebenarnya, atau politisi yang beragama seperti Pak Maruf Amin dan lain sebagainya ya. Pak Prabowo juga seperti itu kok, bahkan dia membela Palestina mati-matian ya, mengirim beras ke sana walaupun di Indonesia banyak kelaparan. Ya, untuk apa? Untuk menarik simpati daripada mayoritas. Sementara Kang Deddy Mulyadi menentang mayoritas. Dan itu yang jadi malapetaka nantinya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Reko Noah, salam rasional.